والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pujian dengan ucapan. Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala, anugerah Allah Subhanahu wa taala masih kita rasakan sampai saat sekarang ini. Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat umur, ya, terutama nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah. Gunakan nikmat tersebut pada tempatnya. Alhamdulillah, kita diberikan nikmat oleh Allah berupa mulut. Alhamdulillah, kita juga diberi nikmat oleh Allah berupa kemampuan menggunakan mulut itu untuk berbicara. Maka gunakan mulut itu untuk berbicara pada tempatnya. Ya, ada orang punya mulut, tapi dia tidak bisa berbicara. Ada orang punya tangan, tapi tangannya tidak berfungsi. Ada orang punya lubang kentut, lubang kencing, tapi ada yang tidak bisa menggunakannya kencing. Kita syukur, alhamdulillah. Semua nikmat itu ada dan alhamdulillah kita bisa menggunakannya. Coba kalau kalian tidak bisa kentut, pasti dibawa ke rumah sakit. Kalau kalian tidak bisa buang air kecil, buang air besar, tahu mene, tahu nai, pasti dibawa ke rumah sakit, operasi, keluar biaya. Maka syukur, alhamdulillah. Jadi kita bisa kentut juga nikmat yang wajib kita syukur. Salawat salam semoga terus menerus dapat kita layangkan, dapat kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kepada kita jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti beliau, melaksanakan dan memegang ajaran serta sunnah-sunnah beliau
dan kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik yang saya cintai, yang saya banggakan, kita akan lanjutkan pelajaran kita di pagi hari ini yang masih membicarakan terkait dengan sholat. Sebelum kita lanjut, saya akan memperbaharui ingatan kalian bahwa Allah mengingatkan kepada kita sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi Nabi mengatakan, "Man lam tanhahu sholatuhu 'anil fahsya'i wal munkar falam yazdad minallahi illa bu'da." Pertama, Allah menjelaskan bahwa sholat akan mencegah pelakunya dari mengerjakan pelanggaran, mengerjakan maksiat, mengerjakan perbuatan keji dan munkar. Dan Nabi Muhammad menjelaskan lagi, kalau orang itu melaksanakan sholat, tapi sholatnya itu tidak mampu menahan dirinya, mencegah dirinya dari melakukan kemungkaran, melakukan maksiat, maka dia itu semakin jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan serelapan, dan tekanan, bahkan dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya perhatikanlah tata cara kita sholat. Kita lanjutkan kepada pembahasan kita. Faslun. Kemarin kita membicarakan tentang syarat takbiratul ihram. Syarat takbiratul ihram. Syarat takbiratul ihram ada berapa? Ada 16. Kenapa dikatakan takbiratul ihram? Kenapa dikatakan takbiratul ihram? Karena dengan sebab takbir itu kita diharamkan melakukan sesuatu yang boleh dilakukan sebelum takbir. Kita boleh berbicara ya sebelum takbir. Kita boleh makan minum sebelum takbir. Tetapi begitu kita Allahu Akbar, maka makan minum berbicara yang tadinya boleh menjadi haram. Itu sebabnya takbirnya itu dikatakan takbiratul ihram. Sekarang kita masuk kepada syarat sahnya bacaan Fatihah. Syarat sah bacaan Fatihah. Suratul Fatihah, bacaan Al-Fatihah adalah salah satu rukun dari rukun sholat. Satu saja bacaan atau hurufnya yang kita hilangkan, yang kita rubah, maka menyebabkan bacaan itu tidak sah dan menyebabkan sholat menjadi batal. Syurutul Fatihati asyaratun. Syarat-syarat bacaan Fatihah supaya benar itu ada 10. Pertama, at-tartibu, berurutan. Tartib, saran tartib, beda urutan pertama, ya dulu. Kedua, terus ketelu dan seterusnya. Jadi tidak boleh Alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin, ar-rahmanir rahim, ihdinas siratal mustaqim. Tidak boleh. Syarat sah pertama itu tartib, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir rahim, dan seterusnya sampai walau.
Itu namanya tertib. Yang kedua al-mu'alatu. Terus menerus. Mu'alat. Terus menerus. Bi alla ya'tiya bi fasilin. Jangan membaca sesuatu di sela-sela bacaan Fatihah. Fa in takhallala dzikrun ajnabiyyun ghairu muta'alliqin bis salati walau qalilan. Ini perhatikan adik-adik. Kahamdi atisin wa in sunnah kharijaha wa ka ijabati muadzin qata'al mu'alatu fa yu'idul qira'ata. Kalau bacaan Fatihah itu diselangi dengan bacaan lain seperti zikir, sekalipun sedikit, zikir yang tidak berkaitan dengan sholat, kahamdi atisin seperti memuji orang yang bersin. Di luar sholat, orang yang bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, kita sunat mendoakannya. Misal, alhamdulillah. Kalian yang mendengar saya memuji Allah gara-gara bersin, sunnah mendoakan saya. Apa doanya? Yarhamukallah. Nah, ketika kita sedang sholat, membaca suratul Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, mulai dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada teman yang bersin di samping, alhamdulillah. Nah, ketika kita membaca Ar-Rahmanir-Rahim, lalu kita mendoakan teman itu mengatakan yarhamu Allah, maka pertama, kalau kita mengatakan yarhamuka, maka batal sholat. Kenapa? Karena kita menghiraup manusia lain selain Nabi Muhammad. Itu tidak boleh. Kalau kita mengatakan yarhamuhullah, boleh, tetapi memutus bacaan Fatihah. Saya ulangi penjelasan. Kalau bacaan Fatihah itu diselangi oleh zikir yang lain, kahamdi atisin, seperti ucapan pujian orang yang bersin, ya, walau qalilan, ataupun juga menjawab orang azan, maka terputuslah bacaan Fatihah tersebut. Fayu'idul qira'ah, maka wajib diulangi. Misalnya begini, saya sendiri salat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, alhamdulillah. Nah, sunat kita membaca alhamdulillah ketika bersin. Kalau saya membaca seperti itu, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, alhamdulillah, maka terputuslah susunan bacaan Fatihah. Fayu'idul qira'ah, maka wajib kita ulangi dari awal. Bisa dipahami? Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, alhamdulillah. Tidak boleh kita lanjutkan ihdinas siratal mustaqim. Wajib diulangi dari awal lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya. Begitu juga ketika kita mendoakan orang lain. Makanya ketika kita bersin dalam sholat, ya, atau mendengar orang lain, tidak usah didoakan, tidak usah baca hamdalah. Allahu Akbar. Tidak usah, sudah. Lanjutkan bacaan. Bisa dipahami? Bisa dipahami?
Kalau diselangi oleh zikir yang seperti tadi, lalu dilanjutkan bacaannya, maka tidak sah bacaan Fatihah. Kalau tidak sah bacaan Fatihah, maka sholat menjadi batal. Ini perhatikan. Mungkin jarang kita dengar penjelasan. Makanya syukur kalian, berterima kasih kepada guru-gurunya, kepada kepala sekolah, dan guru-guru yang lain yang telah membuatkan kalian program seperti ini. Ya. Ini kegiatan biasanya ada di pondok pesantren bagi anak-anak yang mondok. Makanya syukur kalian bisa mendapatkan, memperoleh apa yang disediakan oleh anak-anak yang mondok. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Misalnya kita bersalawat juga atau memuji Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ada yang menyebut nama Nabi Muhammad di samping kita. Lalu kita membaca sallallahu alaihi wasallam. Di tengah bacaan Fatihah, maka bacaan Fatihah itu terputus. Wajib ulang dari awal. Paham? Paham? Nah. Kemudian in waqa'a ma waqa'a nisyanan lam yaqta'ha. Kalau itu terjadi karena kita lupa, misalnya ingat, misal ya kita baca Fatihah seperti tadi, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Lalu kita bersin dan mengucapkan Alhamdulillah, tapi kita lupa bahwa kita sedang sholat, maka tidak memutus bacaan Fatihah. Boleh dilanjutkan setelahnya. Paham? Wasalisu yang ketiga, syarat sah bacaan Fatihah, mura'atu hurufiha. Memelihara, memperhatikan, menjaga huruf-huruf bacaan Fatihah tersebut. Berapa banyak bacaan huruf Fatihah? Wahiyya mi'atun wa samaniyatun wa salasuna. Berapa banyaknya? 138 huruf. Banyak huruf surat Al-Fatihah adalah 138 huruf. Itu dijaga, jangan dikurangi. Walau asqata harfan minha lam tasihha salatuhu. Kalau menghilangkan, kalau menggugurkan satu huruf dari yang 138 huruf itu, fala lam tasihha salatuhu, maka salatnya tidak sah alias batal. Perhatikan, di sini ada nasihat atau peringatan. Banyak yang terjadi kesalahan kita dengar. Ajma'al qurra'u ala isqati alif malik fi suratin nas bi khilafihi bil fatihati. Perhatikan. Dalam bacaan Al-Fatihah ada kata maliki yaumiddin, kata malik. Dalam surat Al-Fatihah kata malik itu dibaca dua. Pertama maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, panjang. Yang kedua maliki yaumiddin,
Alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu. Dua bacaan sah. Sah bacaan Fatihah kita. Boleh keduanya. Maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, sah. Ya. Dua, kata malik ada di dalam surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Kata malik yang ada dalam surat An-Nas, sepakat ahli qiraat tidak boleh dibaca panjang, harus bacaannya pendek. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, malikin nas, malikin nas. Jangan dibaca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Banyak enggak orang yang membaca seperti itu? Banyak enggak? Banyak. Baik bacaan ketika zikiran di kubur atau di rumah-rumah, ya. Banyak yang membaca malikin nas, padahal itu salah. Bacaan yang benar dibaca pendek, malikin nas. Kalau malik yang ada dalam surat Al-Fatihah boleh dibaca panjang, boleh dibaca pendek. Kedua-duanya benar dan tidak membatalkan bacaan Al-Fatihah, tidak membatalkan sholat. Warabi'u yang keempat dari syarat bacaan Al-Fatihah, mura'atu tasdidatiha, memelihara atau menjaga tasdid daripada bacaan Al-Fatihah. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, tasdidnya harus tetap dijaga. Jangan sampai dihilangkan. Bismillahirrahmanirrahim, batal Fatihah, batal salat. Al-khamisu yang kelima, Allah yaskuta saktatan tawilatan bila udhrin. Jangan diam dengan diam yang lama. Wala qasiratan. Pertama, jangan diam dengan diam yang lama ketika membaca suratul Fatihah. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanirrahim. Jangan diam seperti itu, karena itu memutus bacaan Fatihah. Kalau diteruskan maka sholat menjadi batal. Wala qasiratan yaqsudu biha qat'al qira'ah. Jangan diam walaupun sebentar tetapi niat memutus baca. Wasadisu yang keenam, Allah yaskuta saktatan qasiratan yaqsudu biha qat'al qira'ah. Oh ya, yang keenam. Kemudian as-sabi'u yang ketujuh, qira'atu kulli ayatiha wa minhal basmalah. Membaca semua ayat-ayat suratul Fatihah termasuk bacaan basmalah. Kenapa? Karena basmalah itu adalah bagian dari ayat surat Al-Fatihah. Wasaminu yang kedelapan, adamul lahnil mukhilli bil makna. Tidak membaca dengan bacaan salah yang merubah makna. Tidak membaca bacaan Fatihah dengan bacaan yang salah yang dapat merubah makna.
yang dapat merusak makna. Contoh, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Taknya diganti dengan tu. Siratal ladzina an'amtu 'alaihim, jalan orang-orang yang Aku berikan jalan buat mereka. Jangan. Atau siratal ladzina an'amti, atau alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Kita ganti alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin, ain diganti dengan hamzah alamin. Rabbil alamin, Tuhan seluruh alam. Rabbil alamin, Tuhan yang sakit. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan yang sakit. Na'udzubillah. Itu otomatis batal sholat. Perhatikan, ya. Silakan ulangi sering-sering buka mushaf, baca suratul Fatihah. Perhatikan huruf, perhatikan bacaan panjang dan pendeknya, supaya bacaan sholat bisa benar. Yang ke 9, antakuna halatal qiyami fil fardhi. Bacaan Fatihah itu dibaca ketika kita berdiri pada waktu melaksanakan sholat fardu atau dalam melaksanakan sholat fardu. Yang ke-10, ayyusmi'a nafsahul qira'ata, supaya ia dapat mendengarkan sendiri bacaannya. Ya. Bacaan surat Al-Fatihah itu dapat kita dengar sendiri, seperti kemarin, seperti lafaz takbir. Jadi kita membaca dengan mengeluarkan nafas. Kalau tidak ada nafas, maka kita tidak akan dapat mendengar suara sendiri. Di sini al-hadi asyru, yang ke-11. Tadi di awal disebutkan banyaknya ada 10. Dijelaskan di dalam bahkan lebih dari 10 syarat sah bacaan Al-Fatihah. Di sini disebutkan yang terakhir, alla yatakhallalaha dzikrun ajnabiyyun. Penjelasannya sudah tadi di awal. Jangan diselangi, dipisahkan bacaan Fatihah itu dengan zikir yang lain. Faslun wallahu subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita memahami, kita mendapatkan ilmu yang barokah, kita dapat mengamalkannya. Perhatikan tata cara sholat, perhatikan lafaz takbir, perhatikan bacaan Fatihah, perhatikan gerakan sholat. Karena itulah yang menjadi penyebab kubur kita lapang dan luas serta terang benderang. Ya. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.